Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FK TV bersama saya Ramadan Fuadi. Baik, pemirsa FK TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Imung atau yang akrab dipanggil Kak Imung. Kita akan membahas seputar pendidikan, terutama pendidikan anak. Sebelumnya saya bacakan dulu nama lengkap beliau, yaitu Mulyadi Yulianto atau akrab dipanggil Kak Imung. Beliau merupakan alumni Fakultas Peternakan Unsud nih, harusnya Mulyadi Yulianto SPT ini ya. Yeah. Beliau merupakan Ketua Komisi Disiplin Jaringan Nasional Anak Hebat atau AHE. Kemudian Dewan Pembina Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia atau PPMI, kemudian Kabid Diklat Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran LPQ Kabupaten Banyumas, dan juga beliau aktif di Masjid Fatimah Zahra Purwokerto. Pengalaman beliau ini sudah banyak sekali, terutama di bidang public speaking, di cerita anak Islam, kemudian edu training, parenting. Ini beliau sudah mengisi di berbagai daerah ya, kalau di tanah air, kemudian di mancanegara juga. Ya, nanti diceritakan ke Ustadz pengalaman di luar negeri ya itu. Ya baik, kita sapa. Assalamualaikum Kak Imung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Ya tadi mungkin untuk pengantar bisa diceritakan Ustadz kenapa bisa dipanggil Kak Imung gitu, sama pengalaman mengisi di luar negerinya gitu. Ya. Kalau panggilan Imung itu ya sudah dari sononya ya, dari orang tua memang dari kecil dipanggil Imung. Memang banyak yang tanya Mulyadi kok jadi Imung ya. Setahu saya memang kebanyakan yang dipanggil Imung itu kalau tidak rata-rata depannya itu mul, gitu ya. Mur gitu ya. Kalau pur itu biasanya jadi Ipung. Oh, Ipung. Nah itu dari panggilan. Adapun kata sandang Kak itu saya banyak dipakai mulai tahun 97. Jadi saya belajar dunia anak itu sejak tahun 92, 94 saya merasa mulai menggeluti dunia bercerita, dan 97 itu awal mula saya go public. Jadi di tahun 97 itulah masyarakat ataupun ya sahabat-sahabat akrab menyapa Kak Imung ya, karena berkecimpung bergelut di dunia bercerita, dunia anak-anak begitu. Iya, karena lebih sering berinteraksi dengan anak-anak mungkin gitu ya. Dan bermula dari itu kemudian ada ketertarikan, permintaan untuk belajar edu training selanjutnya. Sehingga beberapa kali event berikutnya itu mungkin terhitung 13 kali ya saya ke sana itu lebih banyak untuk pelatihan-pelatihan tentang dunia pendidikan anak. Oh gitu ya. Ya baik Ustadz, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak gitu ya, karena kebetulan antum memang fokusnya di situ, jadi saya kira tepat ya untuk membahas masalah ini. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan anak gitu, sebenarnya yang paling berkewajiban untuk mendidik anak itu siapa Ustaz? Sebenarnya sih kita semua sudah mafhum ya bahwa anak itu lahir dari orang tua, terutama dari ibu gitu kan. Nah, bahkan ada dikatakan al-madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak, seperti itu. Jadi karena anak itu lahir dari orang tua ibu dan bapak turut andil di situ, yang kewajiban utama memang tentunya pada pundak orang tua. Mereka lah yang punya tanggung jawab utama dalam mendidik putra putrinya. Karena dalam Islam sendiri kan kita harus sadar salah satu kedudukannya adalah sebagai amanah. Dan mungkin satu ayat yang kita sudah tidak asing ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebuah pesan ya agar kita sudah berkeluarga belum, Mas? Belum Ustaz, belum. Masih jauh ya, belum. Kita para orang tua terutama. Nah, ini yang nonton nanti bisa ya menjadi alternatif ini. Mas siapa namanya? Mas Fuad. Mas Fuad nih ya. Jomblo bisa pilihlah. Amin. Ya kembali ayat tadi menginstruksikan, mengarahkan hai orang-orang yang beriman agar kita terutama orang tua itu menjaga diri dan keluarganya. Ini kan sebuah amanah dari siksa api neraka. Jadi ini namanya amanah ya harus dijaga. Namanya amanah harus dirawat dengan baik. Jadi begitu Mas, tanggung jawab ada pada kedua orang tua. Ini yang paling utama ya. Paling utama ya Ustaz. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu deh bahwa orang tua lah yang paling berkewajiban dalam mendidik anak. Nah, kemudian ada batasan ya guys, kalau udah sampai balik berarti udah lepas atau gimana gitu? Oh ya tidak. Ya. Namanya nasihat menasehati itu kan bagian dari mendidik. Yang namanya mengingatkan, jangankan ke anak sendiri, orang kewajiban tawasobil hak, tawasobil sabr, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tidak dibatasi untuk yang muda kepada yang tua, apalagi ini posisinya sebagai anak begitu. Ya jelas maksudnya harus tetap kita lakukan proses pendidikan itu. Ya ada batasan sampai kapanpun. Ya sebenarnya namanya ya sebutlah kalau sudah dewasa itu mungkin lebih tepatnya saling menasehati ya. Walaupun itu adalah bagian dari proses mendidik. Dan itu adalah kalau sudah dewasa, sudah balik, jangankan balik, bahkan anak kecil pun bisa dia mendidik orang tuanya begitu kan. Nah, kewajiban utama itu orang tua mendidik anaknya. Tapi namanya pendidikan kadang kita dapatkan dari siapapun. Tidak jarang saya ketemu orang tua yang merasa terharu gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ya anak saya nyuruh saya harus imamin, saya nggak bagus bacaannya. Akhirnya nggak mau saya belajar. Tapi alhamdulillah ya Allah Ustaz, saya merasa ini hidayah Allah. Diberikan pendidikan Allah datang kepada saya lewat anak saya. Nah, begitu. Jadi ya lebih tepatnya mungkin kalau sudah dewasa ya saling menasihati itulah. Ya. Kalau itu bagian dari proses pendidikan. Dan yang paling penting orang tua itu bisa menjadi tauladan gitu ya Dad, untuk anak-anaknya. Pasti, karena keteladanan itu adalah ayat-ayat yang hidup. Keteladanan itu adalah sesuatu yang dilihat. Ya, mungkin Mas Fuad sering lah ya dalam sebuah ice break, dalam sebuah training, termasuk saya sering pakai. Ayo Bapak Ibu, saya minta tolong angkat tangannya gitu ya. Genggamkan, buka ibu jari dan telunjuknya, turunkan perlahan, letakkan di depan, mulut, tarik, dorong senyum, ya. Ketawa, angkat lagi, turunkan perlahan, letakkan di dagu, gitu kan. Apa yang terjadi? Dagu. Semua ngikutin di sini, padahal omongan saya dagu. Ice break seperti ini sudah banyak dipakai dan banyak orang yang masih keliru. Kenapa? Kenapa keliru? Karena lebih memperhatikan contohnya, bukan memperhatikan perintahnya. Ini sebuah bukti nyata bahwa apa yang dilihat itu jauh lebih kuat daripada apa yang didengar. Keteladanan itu jauh lebih dipentingkan daripada sekedar nasihat lisan. Betul Mas, keteladanan sangat penting. Ya, iya. Nah, kemudian kadang ada yang beranggapan begini, Dad. Ketika orang tua itu menyekolahkan anak atau anaknya dipondokkan gitu, apakah itu artinya orang tua lepas dari tanggung jawab mendidik? Ya enggak juga, ini sebuah pandangan yang keliru. Permasalahannya kan, ini jadi agak panjang nih jawabnya ya. Jadi permasalahannya kita harus sadar dulu, mendidik itu apa sih? Pendidikan itu apa sih? Tidak jarang orang membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Begitu.
Banyak definisi, banyak yang mengartikan apa itu pendidikan, apa itu aktivitas mendidik. Tapi salah satu yang saya suka, ya, bahwa mendidik adalah upaya mengantarkan sebuah generasi. Ya, dalam hal ini mengantarkan anak-anak, ya, untuk menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu sebuah definisi yang saya suka. Ya, sebuah upaya untuk mengantarkan generasi, mengantarkan anak, menggapai kebahagiaan. Upaya mengantarkan itu, ya dia bisa di dunia wal akhirah itu. Saya ulang, upaya mengantarkan generasi atau anak menggapai kebahagiaannya di dunia wal akhirah. Jadi kemampuan skill duniawinya, matematiknya, IPA-nya, itu mungkin urusan dunia, kebahagiaan dunia. Tapi tidak melepaskan bagaimana dia menggapai kebahagiaan akhirat, kan? Sholatnya, akhlaknya, akidahnya. Jadi kita harus sadar betul ini, ya. Nah sekarang posisi orang tua bagaimana? Apakah orang tua itu menguasai itu semua? Apakah orang tua tahu ini anakku besok bakal jadi apa? Saya cita-cita pengen jadi dokter, saya pengen cita-citanya jadi polisi. Nggak taunya nanti ternyata jadi pedagang. Gitu kan? Dan tidak semua orang tua memahami ilmu matematik, tidak semua orang tua memahami ilmu musyarah, tidak semua orang tua memahami seluk-beluk agama maupun ilmu-ilmu duniawi yang lainnya. Makanya dalam hal ini orang tua menitipkan tidak menjadi sebuah kekeliruan dan kesalahan, karena memang ilmu itu sangat luas, ilmu Allah itu sangat luas. Bahkan dibandingkan ilmu kita ibarat satu tetes ya di tengah lautan. Jadi begitu Mas, jadi betapa memang butuh untuk kita menitipkan kepada lembaga ataupun pihak lain agar turut membantu mendidik anak-anak kita. Karena ya orang tua, yang penting orang tua tidak pasrah bongkohan. Monggo saya titip buku-buku anak saya mau jadi apa, ya itu salah gitu kan ya. Itu ya. Dan salah. Dalam proses itulah nanti akan ketemu bakatnya kemana ini. Dia ke bidang sains atau ke bidang sosial gitu kan. Dia mau ke bidang IPA, matematik, ilmu eksak atau ke ilmu sosial, itu akan kelihatan. Apakah ke ilmu bahasa. Nah inilah perlunya kita turut berperan untuk mencari sekolah yang tepat. Nah, jadi salah ya anggapan ya kalau kita orang tua itu memondokkan atau mensekolahkan itu lepas dari tanggung jawab ya, itu salah ya. Ya salah besar. Ya. Justru itu salah satu tanggung jawab juga ya tadi. Iya, dan tanggung jawabnya orang tua adalah menempatkan kepada sekolah yang tepat. Itu. Iya, dan itu memang tidak asal-asalan. Nah, yang penting sekolah, semono harap lebih sekolah dia nggak begitu juga. Nah, sekarang tentang ini Tad. Kalau dalam Islam sendiri konsep mendidik itu seperti apa, Ustaz? Aduh. Bicara konsep ya. Konsep itu kan berat. Konsep itu ya masih konsep. Yeah. Artinya semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa menyampaikan pembahasan ini. Dan oleh karena itu, maka cakupannya sangat luas. Tidak ada yang salah menyampaikan konsep pendidikan Islam begini. Ya, saya mencoba menyampaikan dalam kesempatan ini bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam mendidik anak, dalam bingkai agama kita, itu yang pertama, ini ya Mas ya. Nggak apa-apa Ustaz. Yang pertama adalah menghadirkan kesadaran pada diri orang tua. Kesadaran bahwa anak punya banyak kedudukan. Menyadari kedudukan anak. Satu di antaranya tadi adalah amanah begitu ya. Yang kedua, menyadari kedudukan anak bahwa dia juga sebagai penyejuk pandangan mata. Sering kita sebutkan dalam doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu sebagai penyejuk.
penyejuk hati, penyejuk. Oh, adanya anak itu memang membahagiakan. Nah, Mas Wahab belum merasakan. Belum, Ustaz. Iya, makanya segera. Yang ketiga, anak juga disebutkan sebagai fitnah. Salah satu ayatnya adalah surat At-Taghabun ayat 15 ya, semoga saya tidak salah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya, kadang anak jadi fitnah. Ya, karena salah mendidik. Fitnah itu dalam pengertian ujian bagi orang tuanya, atau fitnah dalam pengertian ya yang seperti kita pahami, ini orang tuanya rajin ngaji, bapaknya rajin taklim, ibunya ikut pengajian, kok anaknya bandel, bapak ibunya pejabat, anaknya penjahat. Ada, ya ada. Bahkan di Purwokerto pernah kejadian itu, ya, bapaknya seorang ustadz, ya yang cukup disegani, anaknya akan meninggal terbunuh, terpenggal kepalanya. Ya. Mungkin Mas Fuad belum di sini waktu itu ya. Ya nggak usah itulah, kita lihat sejarah Nabi Nuh, anak istrinya kufur gitu kan. Itu sebuah ujian gitu. Tapi jangan sampai kita salah menilai. Nabi aja begitu, itu yang ustadz juga nggak bisa didik anaknya. Loh, apalagi saya ini bukan ustadz, saya bukan nabi. Ya pantas lah kalau anak saya bejat, nggak apa-apa. Ya sama, bukan begitu. Yang kita lihat, Nabi Nuh itu tetap berjuang, berusaha mengajak anak istrinya, tidak pernah berhenti untuk beriman kepada Allah. Artinya, mendidik itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Nah, tadi makanya pada usia berapa, nggak ada. Sampai usia berapapun tidak kenal berhenti mendidik itu. Urusan hidayah itu di tangan Allah. Itu iya. Yang orang tuanya kafir, anaknya soleh ya ada. Nabi Ibrahim itu bapaknya penjual patung gitu kan. Iya, melahirkan nabi malah gitu kan. Nabi orang soleh tapi anaknya kufur, iya ada. Makanya yang dilihat adalah proses kita, ya, usaha kita dalam mendidik anak. Sekali lagi, hidayah itu urusan Allah. Ya ada beberapa, bahkan ada kedudukan anak disebutkan sebagai musuh. Masih di surat At-Taghabun. Maka tadi pagi saya lihat berita ada anak menganiaya ibunya. Ya, masih ada yang lebih berat lagi. Anak tega membunuh orang tuanya. Ada kan? Ada, orang tua membunuh anaknya, ya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Itu terjadi di mana? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun. Ada di antara jodoh dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Ya, yang kita harapkan memang yang qurrata a'yun. Adanya berbagai macam kedudukan anak ini menunjukkan bahwa ini butuh proses untuk menggapai salah satunya. Tanpa diperjuangkan nanti tidak tahu mau kemana. Gitu kan? Jadi itulah beberapa kedudukan anak yang harus disadari.